Tiga, silakan. Baik, sebelumnya mohon maaf dan mohon izin mengganggu waktunya sebentar untuk 12 DAP 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Julia Dwi Irianti, bisa dipanggil Julia, dari 11 DAP 2 sebagai perwakilan LKS Meteorologi 2023. Sebelum melakukan pengukuran, di sini saya akan memakai alat pelindung diri berupa safety vest, lalu safety gloves. Pemakaian alat pelindung diri ini bertujuan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja. Terutama penggunaan safety gloves ini bertujuan untuk mencegah perambatan panas dari suhu tubuh kita ke alat ukur yang kita pakai, dan juga mencegah perambatan kontaminan seperti keringat atau debu dari tangan kita ke alat ukur yang kita pakai, sehingga nanti hasilnya bisa diperoleh dengan akurat. Setelah memakai alat pelindung diri, di sini saya akan membersihkan meja perata sebagai medan yang saya gunakan untuk melakukan pengukuran menggunakan antiseptik dengan kandungan alkohol 95%. Yang pertama, kita bersihkan secara vertikal terlebih dahulu secara satu arah. Kemudian secara horizontal satu arah juga. Hal ini bertujuan untuk membersihkan meja dari debu atau kotoran agar proses pengukuran tidak terganggu. Selanjutnya di sini sudah disiapkan beberapa alat yang diletakkan secara sejajar dan tidak bertumpuk, serta di atas kain flanel untuk mencegah benturan secara langsung dari alat terhadap mejanya. Selanjutnya di sini saya akan membersihkan vernier kaliper dengan ketelitian 0,05 mm atau 1/128 inci dengan rentang ukur 0 sampai 150 mm. Kita bersihkan skalanya terlebih dahulu. Kemudian di perutnya, inset jauhnya, dan juga outset jauhnya. Kemudian setelah dirasa bersih, kita bisa mengecek apakah ada celah di antara rahang tetap dengan rahang gesernya menggunakan cahaya. Tidak ada celah sama sekali, dan juga titik zero sudah bertemu secara sempurna di sini. Alat masih layak untuk digunakan dan siap untuk digunakan. Selanjutnya saya akan mengecek kelayakan sekaligus mengkalibrasi dial kaliper dengan ketelitian 0,02 mm dengan rentang ukur 0 sampai 150 mm. Kita bersihkan seperti yang pertama. Kemudian kita ukur apakah ada celah atau tidak. Tidak ada. Terus kita kalibrasi. Kemudian alat siap untuk digunakan. Selanjutnya saya akan membersihkan micrometer stand yang berguna untuk alat sebagai alat pembantu untuk mengkalibrasi mikrometer. Selanjutnya akan saya letakkan di atas meja perata, dan di sini saya akan mengkalibrasi mikrometer dengan ketelitian 0,01 mm dengan rentang ukur 25 sampai 50 mm. Pertama kita bersihkan terlebih dahulu dari bagian framenya, lalu anvil, spindle, sleeve, barel, dan juga ratchet. Kemudian akan saya letakkan di atas micrometer stand. Di sini saya menggunakan kalibrator dengan ukuran 25 mm untuk proses kalibrasinya. Kita kendorkan menggunakan barel, lalu merapatkannya menggunakan ratchet. Pastikan saat mengkalibrasi dilakukan berulang-ulang agar titik nolnya benar-benar bertemu. Kemudian kalibratornya harus dalam posisi lurus atau sejajar.
Titik 0 sudah ketemu, mikrometer siap untuk dipakai. Selanjutnya di sini saya akan mengecek kelayakan sekaligus mengkalibrasi mikrometer outside dengan ketelitian 0,01 mm dengan rentang ukur 75 sampai 100 mm. Di sini saya menggunakan kalibrator dengan ukuran 75 mm. Kita kendorkan menggunakan barel, lalu kita rapatkan kembali menggunakan ratchet. Titik 0 sudah ketemu. Selanjutnya di sini saya akan membersihkan sekaligus mengecek kelayakan dari mikrometer 0,01 mm dengan rentang ukur 0 sampai 25 mm. Karena skalanya dimulai dari angka 0, maka tidak memerlukan mikrometer stand atau alat bantu kalibrator. Kita kendorkan terlebih dahulu, lalu kita rapatkan kembali. Titik 0 sudah ditemukan, mikrometer siap digunakan. Setelah ini saya akan membersihkan sekaligus mengkalibrasi dial height gauge. Di sini alat untuk mengukur ketinggian atau jarak suatu komponen secara vertikal. Nah, sebelumnya di sini akan saya bersihkan bagian beamnya. Kemudian bagian slidernya. Nah, di bagian slider ini ada skala utama yang berupa skala digital dan juga ada skala Möbius yang berupa dial indikator. Kemudian kita bersihkan base-nya. Lalu kita angkat ke meja perata. Untuk pengangkatan dial gauge indikator ini tidak boleh dipegang bagian beamnya ataupun bagian strutnya karena mudah lepas dan mudah patah. Untuk mengukur ketinggian suatu komponen, di sini saya menggunakan attachment tambahan. Di sini ada clamp yang berfungsi untuk mengunci attachment tambahan dari dial gauge. Kita kendorkan terlebih dahulu. Lalu di sini ada scriber. Kemudian di sini adalah dial. Untuk pemasangan dial atau attachment tambahan dari dial height gauge ini harus secara tegak lurus. Lalu untuk dialnya posisinya agak merunduk. Setelah ini saya akan mengambil komponen yang akan diukur.
saya letakkan di atas meja perata. Setelah semua persiapan sudah selesai dilakukan, di sini saya akan melihat job yang telah diberikan. Yang pertama, saya ditugaskan untuk mengukur diameter paling atas dari komponen menggunakan dial kaliper dengan ketelitian 0,02 mm. Pastikan saat menggunakan vernier kaliper, badan menghadap secara tegak lurus dan juga alat dalam posisi tegak lurus untuk menghindari kesalahan parallax. Komponen tetap di atas meja perata. Selanjutnya, untuk pengukuran kedua, di sini saya akan menggunakan mikrometer dengan ketelitian 0,01 mm dengan rentang ukur 25 sampai 50 mm untuk mengukur diameter paling bawah dari komponen. Untuk selanjutnya, di sini mengukur tinggi atau jarak vertikal komponen menggunakan dial height gauge. Yang pertama, untuk penggunaannya, kita turunkan dial yang di sini terlebih dahulu sampai ke meja perata, dan jarum yang ada di dial sebelah sini menunjukkan angka 0. Kemudian kita kalibrasi dial yang ada di bagian slider ke angka 0 juga. Kemudian kita pencet reset button yang untuk pengukuran ke atas. Lalu kita naikkan. Kemudian kita turunkan kembali dan kita paskan kepada komponennya. Pengukuran telah selesai dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.